Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Minahus Saniyah. Kita sudah sampai pada nasihat tentang istighfar. Baik, mari kita simak bersama-sama dan kita kaji bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen, dan like. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa aksir dan perbanyaklah engkau minal istighfari dari beristighfar tabi'an karena mengikuti di Al-Qur'ani terhadap Al-Qur'an al-azimi yang azim. Wa fil hadis dan di dalam hadis. Min riwayatin dari riwayat Al-Bukhari dari riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, ini sesungguhnya aku la astaghfiru itu meminta ampun Allah kepada Allah Ta'ala halnya maha luhur Allah wa atubu dan aku bertaubat ilaihi kepada Allah fil yaumi di dalam satu hari sab'ina marratan dengan 70 kali. Wali muslimin dan kabar dari hadis dari riwayat oleh Imam Muslim wa innahu la yughanu ala qalbi wa innahu dan sesungguhnya la yughanu sungguh haus ala qalbi atas hatiku wa inni dan sesungguhnya aku la astaghfirullah sungguh meminta ampun Allah kepada Allah fil yaumi dalam sehari mi'atan maratin 100 kali. Wali bin Hibban radhiyallahu an inna sungguhnya kami la na'udda sungguh kami itu la na'uddu menghitung di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi dalam majlis al-wahid yang satu Rabbi beliau bersabda Rabbi ya Tuhanku ighfir ampunilah hamba watub dan terimalah taubat hamba alayya atas hamba innaka sesungguhnya engkau at-tawwabu zat yang banyak menerima taubat rahimu yang zat yang maha pengasih mi'ata maratin 100 kali. Nah di sini saya jelaskan ya. Jadi nasihat berikutnya ini nasihat yang ke berapa ini bisa jadi ke 20-an ya. Rasulullah SAW itu diceritakan dalam hadis-hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, itu sehari beliau bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Dalam riwayat lain beliau bertaubat sebanyak 100 kali. Dan di riwayat lain dari riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW itu dalam satu majelis ya ini ya, itu bisa beristighfar memohon ampun kepada Allah bersabda Rabbighfir wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini 100 kali. Jadi ini yang dihitung sahabat-sahabat Nabi itu beristighfar 100 kali. Logikanya teman-teman, Nabi Muhammad SAW orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja beliau itu sehari istighfar 100 kali minimal. Bahkan dalam satu majelis itu bisa 100 kali. Bayangkan kalau ada 2 majelis, 3 majelis di situ, bisa lebih dari 100 kali. Dan kita tahu Nabi itu paling mengetahui hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu beliau orang yang paling bisa menghindari segala larangan Allah itu. Tapi beliau masih beristighfar sebanyak itu. Jika dibandingkan dengan kita yang sehari yang pengetahuan tentang larangan-larangan Allah itu bisa jadi masih sedikit. Dan kemungkinan kita terjerumus dalam larangan Allah atau kemaksiatan kepada Allah itu lebih besar. Tentu kita lebih berhak untuk beristighfar melebihi istighfarnya Nabi. Karena kemungkinan kita masuk dalam kemaksiatan itu sangat besar. Kalau dibandingkan misalkan Nabi berbuat kesalahan itu nggak mungkin. Nah kalau kita berbuat kesalahan bisa jadi sehari itu ratusan ribu kali kesalahan. Bahkan dalam satu waktu mungkin bisa ribuan kesalahan yang kita lakukan begitu.
Berarti istighfar kita ini harus lebih banyak, sebanyak mungkin istighfar kita. Begitu ya pelajaran yang kita bisa ambil. Anda bisa berpikir, bertafakur bagaimana pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW ini. Selanjutnya, wafi wasiyati sayyidi, dan di dalam wasiatnya tuanku Abul Hasan Asyadili rahimahullah ta'ala, beliau berkata, alaika bil istighfar, ambillah istighfar atau perbanyaklah istighfar atau senantiasalah beristighfar. Wa illam yakun, walaupun tidak ada hunaka di sana, di perbuatan engkau ketika itu, dzambun dosa, walaupun tidak ada dosa. Wa'tabara bistighfari al-ma'sumil akbari sallallahu alaihi wasallam ba'dal basyarati wal yaqini bimaghfirati ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Wa'tabir dan ambillah pelajaran istighfar al-ma'sum al-kabir al-akbar, dengan istighfarnya orang yang paling terjaga, orang yang paling agung, Rasulullah SAW. Ba'dal bisyarati, setelah beliau diberikan kabar gembira, wal yakini dan keyakinan, bimaghfirati ma, dengan ampunan dosa, taqaddama, dengan bukan dosa sih, dengan ampunan kesalahan, taqaddama yang telah lalu, min dzambi, dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan beliau, wa ma ta'akhkhara, dan kesalahan yang akan datang. Jadi kata Abul Hasan Asyadili, ambillah ibrah ini, ambillah hikmah di balik perbuatan istighfarnya Rasulullah SAW. Bayangkan ya, beliau sudah diberikan kabar gembira dan juga sudah diyakini bahwa beliau itu diampuni segala kesalahan beliau, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau masih beristighfar. Nah, kita yang belum diberikan kabar gembira tentang diri kita dan belum diberikan keyakinan tentang diri kita bahwa kita ini ahli surga atau ahli neraka, tentu kita harus lebih banyak sekali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Oh, yang bagi dan selayaknya kasratul istighfari, apa kasratul istighfari, memperbanyak istighfar inda awalil laili, ketika masuk di awal-awal malam, wa akhirihi, dan akhir-akhir malam, wa awwalin nahari, dan di awal masuk siang, pagi maksudnya, wa akhirihi, dan di akhir-akhir siang, sore maksudnya. Jadi ini maksudnya adalah layaknya kita memperbanyak istighfar ketika kita akan masuk di waktu pagi dan ketika kita akan masuk ke waktu malam. Begitu. Di hadis Ibnu Majah. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ma min hafidhaini, tidak ada dari orang yang keduanya memelihara. Ini ma min hafidhaini, tidak ada dari dua orang yang selalu memelihara. Yarfa'ani, yang mengangkat kedua tangannya, ilallah ta'ala, kepada Allah, fi yaumin, ya fi yaumin, dalam sehari, sahifatan, terhadap lembaran-lembaran catatan amal. Fayara, kemudian melihat siapa Allah, fi awal sahifati, di awal lembaran, wa fi akhiriha, dan di akhir lembaran, istighfaran, terhadap istighfar, illa qala wa ta'ala, kecuali Allah berfirman, qad ghafartu, sungguh telah aku ampuni, li'abdi, bagi hambaku, ma, terhadap kesalahan, baina turfai sahifah, antara dua ujung sahifah, maksudnya awal lembaran dan akhir lembaran. Fatuba, maka berbahagialah, liman, bagi orang, maka kebahagiaanlah bagi orang, wajada, liman wajada, yang menemukan fi sahifatihi, dalam lembaran-lembarannya, istighfar katsiran, yang banyak. Maksudnya adalah tidaklah seseorang itu mengistiqomahkan istighfar di awal setiap waktu, di awal pagi maupun di awal malam, kemudian catatan amal itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melihat catatan itu
di awal catatan ada istighfar, dan di akhir catatan ada istighfar, kecuali Allah itu akan ampuni kesalahan-kesalahan antara istighfar, antara awal catatan dan akhir catatan. Maka berbahagia bagi orang yang memulai setiap harinya itu dengan istighfar yang banyak. Jadi begini, setiap pergantian waktu itu akan ditulis. Jadi ada malaikat yang menjaga kita di siang hari, ada yang malaikat menjaga kita di malam hari. Nah, di awal waktu antara pergantian malaikat ini akan membawa catatan dia selama satu hari itu ngapain aja. Malaikat yang satunya membawa catatan selama semalam itu dia ngapain aja. Jika di setiap awal catatan dan akhir catatan itu diawali dengan istighfar, kemudian Allah melihat istighfar itu di awal catatan dan akhir catatan, maka Allah akan mengampuni semua kesalahan dia yang berada di antara catatan awal lembaran dan catatan akhir lembaran. Seperti itu. Karena itu dianjurkan setiap mengawali kegiatan sehari-hari kita, baik pagi maupun malam, ketika kita mau masuk pagi maupun masuk di malam hari, itu harus memperbanyak istighfar. Supaya tertulis dalam catatan itu, di awal lembaran malam kita, itu tertulis istighfar. Dan di akhir lembaran malam, tertulis istighfar. Di awal lembaran pagi, tertulis istighfar. Dan di akhir lembaran sore, itu tertulis istighfar pula. Nah, antara dua istighfar ini, kesalahan-kesalahan di antara catatan-catatan yang berada di antara kedua istighfar, yaitu istighfar di lembaran pertama dan istighfar di lembaran terakhir, maka Allah mengampuni semua kesalahan antara keduanya itu. Nah, ini penting ya. Wa 'inda tawaqqufir rizqi, dan ketika terhentinya rezeki. Li hadis Ibnu Hibban, karena ada hadis riwayat Ibnu Hibban, man lazimal istighfar, barang siapa yang senantiasa istighfar, ja'alallahu, maka Allah menjadikan lahu bagi dia fi kulli dhiqin atau dhaiqin, di setiap kesempitan dia Allah menjadikan makhrajan, jalan keluar. Wa fi kulli wa min kulli hammin, dan dari setiap kegelisahan, farjan, maka akan Allah jadikan bagi dia jalan bukan kegelisahan. Lawan dari kegelisahan apa? Kejembaran pikiran, keterbukaan pikiran, hilang gelisahnya. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Jadi orang yang sempit rezekinya, yang kesusahan rezekinya, itu juga dianjurkan untuk membaca istighfar sebanyak mungkin. Karena Rasulullah sudah menjelaskan, orang yang senantiasa beristighfar maka Allah akan melapangkan kesempitannya, dan Allah akan menghilangkan kegelisahannya dan diganti menjadi kegembiraannya, menjadi santai hidupnya. Dan Allah akan memberikan kepada dia ketenangan dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Gitu. Selanjutnya, kita harus memperbanyak istighfar di waktu apa? Wa 'inda wuqu'i dzambi, ketika jatuh dalam dosa. 5. Rawal Hakim fi Sahihihi, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab sahihnya dia. Ma min muslimin, tidak ada dari orang muslim ya'malu, yang berbuat dzamban, dosa, illa waqafal malaku, kecuali berhenti siapa al-malaku, malaikat, al-muwakkalu, yang diwakilkan bi ihsa'i dunubihi, dengan mengumpulkan atau mencatat kesalahan-kesalahannya, salah sa'atin, berdiri selama 3 waktu, 3 jam nih. Fa in istaghfarallaha ta'ala, apakah apabila dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fi syai'in min tilka sa'ati, dalam salah satu dari 3 waktu itu, lam yuqi'hu alaihi, maka malaikat itu tidak akan menuliskan kesalahan itu kepada dia. Wa am yu'adzab alaihi, dan dia tidak akan diazab atas kesalahan itu yaumul qiyamah, di hari kiamat.
Jadi saya jelaskan kesimpulan hadis ini adalah tidak ada seorang muslim pun yang berbuat dosa kecuali pasti malaikat menunggu dia untuk beristighfar selama 3 waktu. Kalau orang itu, muslim itu beristighfar dalam salah satu waktu, maka kesalahan itu tidak akan ditulis dalam catatan amal buruk itu. Nggak jadi tulis. Dan dia tidak akan disiksa di hari kiamat nanti. Ini begitu Allah memberikan kesempatan kepada kita membuka waktu yang banyak, 3 waktu loh untuk beristighfar. Dikasih 3 kesempatan untuk istighfar. Maka kalau setiap kita jatuh ke dalam kemaksiatan, langsung segera beristighfar, berharap semoga Allah mengampuni amal kita. Demikian yang saya sampaikan kajian dari kitab Minhajus Saniyah. Kita akan lanjutkan di episode setelah ini. Wa inda khatami ajma'il amal. Dari sini. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kalau ada kesalahan silahkan dikoreksi. Jangan lupa di-share, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.